warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Margiati SPD MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saatnya jam pertama memulai. Ibu-ibu, Bapak guru serta tenaga administrasi SMP 1 Sragi yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan tilawah yang sesuai dengan program kita, dilaksanakan 1 bulan 2 kali minimal, dan dilaksanakan pada pekan pertama dan pekan ketiga. Semoga tilawah kita mendapatkan ridho dari Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk hari ini istimewa karena pembinaan kepala sekolah akan dilanjutkan dengan penyampaian budaya positif oleh CGP SMP 1 Sragi, yaitu Bapak Hafid. Dan nanti juga akan disinggung tentang PMM. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir di ruangan ini. Semoga apa yang akan kita terima hari ini adalah keberkahan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Saya kira itu dari saya, karena hari ini akan ada informasi, ada apa namanya Pak, workshop ya, workshop budaya positif dari CGP. Mari kita ikuti bersama dengan seksama, semoga ada hikmahnya dan bermanfaat. Sebelum saya sampaikan, sebelum saya tutup, selamatlah sekali lagi untuk Pak Husni dan Pak Herlambang yang hari ini sepertinya alhamdulillah barakallahu fikum. Hari ini sepertinya mau ada tasyakuran. Saya bocorkan boleh ya Pak Mokta, biar nggak pada sarapan sih. Alhamdulillah. Situ orang silakan bocorin. Ampun sarapan Rin. Nanti istirahat pertama mau dibikinkan mie ayam oleh Pak Herlambang. Matur nuwun, barakallah, semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Margiati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Sragi, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga administrasi sekolah SMP 1 Sragi yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat pada pagi hari ini, yang insya Allah sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di sini termasuk sebagai golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon izin berdiri di depan Bapak Ibu semua tanpa mengurangi rasa hormat saya.
Di sini saya akan mencoba bukan mengajarkan atau memberikan materi, tapi sekedar menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sama juga seperti Pak Herlambang dan Pak Husni sebelumnya, tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Bagaimana kita sebagai warga sekolah menciptakan iklim sekolah yang akan menerapkan budaya yang positif tentunya. Bagaimana materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, saya mohon izin hanya menyampaikan materi dan sharing kepada Bapak Ibu guru semua. Bukan berarti saya yang paling pintar atau apa, hanya mungkin juga Bapak Ibu ini sudah paham saya. Mohon izin ya Bapak Ibu, langsung saja. Sebelum saya masuk materi, refleksi dari Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya beliau menyatakan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari semua komponen warga sekolah, yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik antar warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Sebelum kita masuk materi, ada sedikit pertanyaan refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kalau kita sebagai Bapak Ibu guru menghukum murid akan dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani murid yang melakukan kesalahan? Mungkin dari beberapa kita, termasuk saya sendiri, pengalaman saya, kalau ada siswa yang salah, yuk dihukum. Bisa berdiri di depan kelas atau membersihkan lapangan halaman atau apapun. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ini yang menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk saya. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini dengan materi yang akan kita belajar bersama. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu nanti kita akan bersama belajar tentang apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Mungkin ini yang asing bagi saya juga, istilah restitusi saya juga baru mendengar kemarin Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada materi disiplin positif sebenarnya kita diarahkan untuk mengubah paradigma kita sesuai dengan teori kontrol Bapak Ibu. Misalnya kita praktekkan, ada 2 orang atau Bapak Ibu, katakanlah A dan B. Kemudian sobeklah sari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Bisa dipraktekkan nanti, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan erat atau segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang B, temannya mencoba untuk sekuat tenaga membuka atau meminta apa yang telah digenggam, yaitu suatu benda yang berharga. Contohnya misalnya Pak Herlambang memegang sebuah tulisan yang isinya itu cincin kawin ya Pak Herlambang ya. Kalau misalnya cincin kawin saya ambil rebut, itu sangat berbahaya nanti. Perang dunia di rumah ya Pak Herlambang ya. Di situ saya mencoba merayu atau bisa menyuap, tak bayar 1.000.
Apakah Pak Herlambang mau melepaskan itu tersebut? Nah, di sini agar Pak Herlambang dapat membuka kepalan tangan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah temannya bisa membuka atau tidak? Kemungkinannya dua, mau membuka dan tidak mau, tetap berpegang teguh kepada apa yang telah digenggam. Nah, di sini muncullah sebuah teori yang namanya teori kontrol. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dari William Glasser. Sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Contohnya tadi, nah bahwasanya sebenarnya bahwa Pak Herlambang tadi mau membuka atau tidak, itu yang memegang kendali itu ya Pak Herlambangnya sendiri, bukan saya. Seperti itu. Artinya bagaimana kalau misalnya mau membuka itu artinya karena keinginannya sendiri. Artinya bahwa saya tidak bisa mengontrol siapapun. Nah, menurut teori kontrol yaitu kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, termasuk juga kepada murid. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan bahwa orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang perlu kita rubah, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol selanjutnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya bukan menang kalah, tapi menang dan menang. Ini sedikit materi yang tentang teori kontrol yang tujuannya untuk mengubah paradigma kita sebagai seorang pendidik. Bahwasanya kita tidak 100% dapat mengontrol murid kita. Kemudian masuk ke materi disiplin, yaitu apa itu makna disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti kita akan belajar nilai-nilai kebajikan. Bahwasanya tujuan dari disiplin positif yaitu bukan berarti siswa itu taat aturan karena gurunya, takut dengan gurunya, tidak, atau takut dengan peraturannya. Kalau saya berangkat terlambat, nanti dihukum Bu Rina atau disuruh push up Bu Juwita, tidak. Tapi nanti akan menyadari nilai-nilai kebajikan apa yang mereka hargai. Nanti kita yang senantiasa harus kita tanamkan apa itu nilai-nilai kebajikan pada murid. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah membangun motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam diri murid. Yang memiliki motivasi intrinsik akan tetap berperilaku baik, bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Jadi misalnya ada murid di sekolah SMP Suragi misalnya berangkatnya disiplin karena ingin ketemu Bu Leli atau Bu Ida atau Bu Agustin atau siapa saja, ya. Mungkin bisa ingin ketemu dengan Pak Wasito, Pak Karto gitu ya. Seperti itu. Ternyata lah misalnya mereka sekolahnya pindah kemudian sudah tidak ada lagi Pak Parto, nanti motivasinya berkurang. Karena motivasinya bukan dari intrinsik tapi dari luar, ingin ketemu Bapak Ibu guru, atau karena takut dengan Pak Fatur, seperti itu. Tidak seperti itu. Nanti akan kita pelajari tentang tujuan dari disiplin positif, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi bahwasanya murid dituntut untuk menghargai nilai-nilai yang dimiliki. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sehingga murid berperilaku karena meyakini tentang nilai-nilai yang kebajikan yang telah mereka yakini atau mereka ketahui. Untuk di Indonesia, dan nilai kebajikan sangat banyak sekali yang saya bagikan sesuai dengan program Merdeka Belajar, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sedang kita galakan di program Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Itu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian nanti ada materi selanjutnya, itu saling berkaitan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sekarang masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 Bapak Ibu. Sebenarnya kita kalau melakukan berperilaku atau melakukan sesuatu itu karena terdorong oleh 3 motivasi. Contohnya, Bapak Ibu mengerjakan PMM, apakah karena takut akan ancaman? Lah, bukan sertifikat yang cair. Atau apakah ada penghargaan? Kalau saya mengerjakan PMM, nanti dapat sertifikat. Itu. Kemudian atau yang lainnya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu, bukan dari keyakinan kita atau bukan dari diri kita sendiri, tapi karena dorongan dari luar, takut akan hukuman. Kalau saya tidak mengerjakan aksi nyata PMM, nanti bla 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 bla, seperti itu. Yo, hasilnya nanti akan berbeda dengan yang memiliki motivasi internal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, contohnya mendapatkan sertifikat atau mendapatkan penghargaan lain atau piala ataupun yang lainnya. Itu juga motivasi internal. Kemudian ini yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya mengerjakan PMM karena merasa perlu belajar, perlu memahami materi yang ada di Merdeka Mengajar. Itu adalah salah motivasi yang ketiga, itu motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Nah, kira-kira kalau ketiga ini ada 3 orang ABC, dengan yang A memiliki motivasi eksternal, B memiliki motivasi yang karena hukuman, kemudian yang kedua karena penghargaan, dan yang ketiga karena motivasi internal. Kira-kira yang sungguh-sungguh mempelajari PMM itu yang mana nih Bapak Ibu ya? Sepertinya yang 3 ya. Sepertinya yang ketiga. Kalau yang pertama karena takut hukuman, asal klik-klik ono video ya skip, seperti itu. Yang penting lulus proses, seperti itu. Atau aksi nyata, seperti itu. Kalau yang kedua pun sama, karena ingin sertifikat atau yang lainnya. Nah yang ketiga, kalau kita merasa ingin belajar, ingin tahu tentang Merdeka Belajar ataupun yang lainnya, materi yang ada di Merdeka Mengajar, kita akan serius mempelajarinya. Nah ini salah satu disiplin motivasi yang membuat kita menjadi disiplin yang positif, seperti itu. Nanti kita juga diterapkan kepada murid-murid kita. Semoga murid-murid kita berangkat ke sekolah bukan karena takut hukuman. Biasanya ada Bapak Ibu, muridnya sekolah itu karena orang tuanya biar dapat PKH. Itu ada. Kalau muridnya tidak sekolah, PKH-nya nggak cair, seperti itu. Ada itu. Ya, diancam orang tuanya. Kamu harus sekolah, nek orang sekolah untuk orang lebih orang cair gitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin anak tersebut sekolah biar dapat uang saku, seperti itu. Nah, nanti di sekolahnya beda dengan siswa yang percaya atau memiliki motivasi internal. Saya sekolah ya ingin mendapatkan ilmu, ingin belajar untuk bekal masa depan. Itulah yang namanya motivasi internal yang akan kita biasakan menjadi suatu disiplin yang positif. Nah, kemudian ini ada kasus tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada suatu cerita, misalnya Kevin kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran matematika tersebut
dia lebih banyak berdiam diri. Ini realita ya Pak Musran ya. Realita yang namanya Kevin. Kemudian menggambar di buku pelajarannya orat-oretan. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Hafid menanyakan pertanyaan ke Kevin, Kevinnya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dan dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Kevin yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Kok ada Pak Seno yang salah ya? Belum diedit. Kemudian Pak gurunya pada saat itu membiarkan teman-temannya tertawa. Kemudian malah meminta Kevin maju ke depan kelas berdiri sambil menunjuk hidungnya. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya, kelas semakin gaduh dan tambah ramai. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Hafid terhadap Kevin? Kemudian mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Hafid terhadap Kevin adalah suatu hukuman atau konsekuensi? Kemudian juga alasannya kenapa? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa berpendapat? Sudah tahu ya Bapak Ibu ini jawabannya ya. Yang jelas yang dilakukan Pak Hafid ini adalah suatu hukuman. Ya. Kemudian karena hukuman itu bersifat apa? Kemudian tindakannya bukan konsekuensi. Nah ini ciri-ciri hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba suruh push up, tiba-tiba suruh membersihkan WC, atau tiba-tiba suruh menyapu halaman atau yang lainnya. Kemudian bersifat satu arah dari bapak gurunya saja. Murid hanya menerimanya saja dan harus mau. Kemudian hukuman tanpa melalui kesepakatan, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid atau pengarahan baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Contohnya fisik ya suruh lari, suruh push up. Psikis itu dengan verbal atau kata-kata. Itu juga merupakan suatu hukuman. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-katanya, menjadi sakit hati karena sebuah hukuman. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Ini yang diharapkan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, termasuk saya sendiri yang masih banyak belajar, dibandingkan dengan hukuman, konsekuensi itu sudah terencana, disepakati oleh murid dan gurunya. Misalnya tidak membawa buku, konsekuensinya apa? Sudah ada aturannya, sudah disepakati bersama. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Kalau saya berangkat terlambat masuk kelas itu akan bagaimana itu sudah tahu, disepakati bersama. Bila ada pelanggaran, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek saja, tidak disakiti. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya. Sama nih Bapak Ibu ya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, tidak dengan kata-kata yang kasar maupun dengan tindakan fisik seperti itu. Kemudian ini juga salah satu istilah baru bagi saya sendiri yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Kemudian dalam menjalankan aturan atau keyakinan atau kelas sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu umumnya berupa hukuman atau konsekuensi. Dalam materi ini kita akan belajar apa yang namanya restitusi. Ini yang hal baru juga bagi saya. Mohon bimbingannya Bapak Ibu guru, barangkali saya salah menyampaikan. Menurut Dian Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ini juga nyambung dengan materi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan juga yang terakhir juga segitiga restitusi. Bagaimana cara menjalankan restitusi, yaitu dengan
segitiga restitusi. Ini ciri-ciri dari restitusi yaitu seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kalau konsekuensi ada peraturannya. Kalau restitusi itu ditawarkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk refleksi diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada kebutuhan dasar manusia nanti. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan selain itu juga fokus pada solusi. Serta yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini salah satu ciri-ciri dari restitusi yang merupakan tingkatannya lebih baik dari konsekuensi. Seperti itu. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan, bahwasanya intinya menurut Al-Fiqon itu memberikan penghargaan kepada murid dalam jangka waktu yang panjang itu juga kurang baik, Bapak Ibu. Saya pun pas awal mendapatkan materi ini juga kaget. Apa iya ya kalau memberikan penghargaan, contohnya siswa maju mendapatkan hadiah atau ranking 1 mendapatkan hadiah, itu ternyata menghukum murid seperti itu. Itu juga, oh ternyata ini materi hal baru bagi kita semua. Tentunya penghargaan tersebut penghargaan yang rutin. Contohnya misalnya siswa kalau masuk semuanya nanti dapat permen. Nah nanti masalahnya memunculkan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Siswa masuk kelas karena ingin dapat hadiah, seperti itu yang diistilahkan dihukum oleh penghargaan. Bukan karena ingin belajar tapi ingin dapat hadiah. Seperti itu. Kalau kita kebiasaan memberikan penghargaan kepada murid, mungkin lebih sederhananya kita memberikan penghargaan dengan apresiasi itu juga sudah cukup, atau sesekali seperti itu, tidak keseringan seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang pengguna? Sebelumnya ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Apakah karena takut ditilang atau biar keren seperti itu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya kalau karena peraturan itu kita menggunakan helm karena takut ditilang, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan masker pun kita takut karena itu larangan dari pemerintah atau untuk menaati dari pemerintah. Kalau keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Saya menggunakan helm itu karena yakin untuk keselamatan. Itu bedanya, Bapak Ibu. Kalau peraturan pengguna helm, kita pakai helm karena takut ditilang karena polisi. Kalau nggak ada polisi, dasarnya orang neng jalan gede seperti itu, ya dekat di desa nggak usah pakai helm. Tapi kalau kita yakin dengan keyakinan kita memakai helm untuk keselamatan. Itu namanya nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Keterkaitan atau koneksi antar materi yang saya sampaikan tadi. Meyakini bahwa kalau saya pakai helm, ya saya untuk keselamatan diri saya sendiri. Itu yang namanya keyakinan, bukan peraturan. Kemudian masker pun sama, bukan untuk menghindari hukuman dari pemerintah ataupun yang lainnya, karena aturan sekolah harus pakai masker, ya saya maskeran. Tapi karena untuk kesehatan, misal di jalan pakai masker, ya karena untuk kesehatan, melindungi dari polusi seperti itu. Apalagi kemarin pandemi COVID, untuk kesehatan, menjaga jarak, memakai masker itu karena kesehatan. Itulah namanya yang dinamakan keyakinan, bukan peraturan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dian Gosen,
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri atau secara internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini intinya di sini Bapak Ibu, tentang disiplin positif tadi atau terkait dengan teori motivasi agar mendapatkan atau memiliki motivasi secara internal dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa atau murid. Ini ciri-ciri dari keyakinan. Sekarang kita fokus ke keyakinan di dalam kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Artinya tidak menggunakan kata tidak boleh atau dilarang, menggunakan kalimat yang positif. Contohnya dilarang saling membuli. Kita ganti kalimatnya Bapak Ibu, yaitu dengan menghargai sesama teman. Seperti itu. Atau misalnya tidak boleh menggunakan HP. Kita ganti kalimatnya dengan hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tidak hanya dari guru membuat sendiri keyakinan kelasnya ini dibuat sendiri, tidak, tapi melalui kegiatan diskusi atau curah pendapat agar diyakini oleh siswa dan gurunya. Seperti itu. Guru hanya memotivasi atau memberikan merevisi kalimat yang negatif menjadi suatu kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu barangkali ada perubahan. Ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di kelas saya di 82 tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, materi ini pun juga sama, nanti akan Bapak Ibu pelajari di PMN topik 10 kalau tidak salah, atau 11. Ada materinya di topik disiplin positif. Salah satu aksi nyatanya yaitu nanti membuat restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang saya pilih itu yang membuat keyakinan kelas. Nanti ada aksi nyatanya seperti ini. Langkah yang saya lakukan itu kemarin yaitu menjelaskan maksud, fungsi, dan tujuan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, kemudian tujuannya buat apa sih, kenapa kok kita mau membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan materi, murid menuliskan di kertas kecil Bapak Ibu. Karena tidak boleh menggunakan HP, pakainya kertas saja Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Misalnya nanti dari beberapa anak menuliskan akan berangkat tepat waktu, kemudian belajar dengan disiplin, membayar kas dengan tepat. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Tentunya kalau 32 anak menuliskan, dan satu anak pun bebas, tidak hanya satu, 2 atau 3 kemarin yang menuliskan, tapi intinya nanti ada yang sama. Setelah menuliskan, kemudian melakukan diskusi atau tinjau kembali atau curah pendapat kalimat yang dibuat murid agar menjadi kalimat yang positif. Saya bacakan satu persatu kertas yang dituliskan murid, kemudian dituliskan di papan tulis untuk disepakati. Contohnya, saya akan membayar uang kas tiap hari. Kalau siswanya tidak setuju, ya tidak setuju Bapak Ibu, karena itu keyakinan. Seperti itu. Jadi yang menulis siswa, yang menyepakati itu juga siswa sendiri. Seperti itu. Kemudian sampai 32 yang kalimatnya yang sama, cukup satu saja. Kemudian saya mendapatkan kira-kira sekitar 14 Bapak Ibu. 14 keyakinan kelas. Kemudian ditulis di papan tulis. Setelah itu disepakati bersama, atau kita senantiasa menghargai apa yang murid tulis. Kalau berasal dari siswa, insya Allah nanti kedepannya mereka lebih sadar akan keyakinan, karena tulisan ini berasal dari murid sendiri, bukan dari Bapak Ibu guru. Guru hanya membuat meninjau kembali kalimat menjadi agar tidak negatif. Contohnya tadi tidak menggunakan kata dilarang, tapi menggunakan kalimat yang positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Setelah disepakati, ternyata saya mereview dari 14 keyakinan kelas menjadi 7. Sebenarnya ini pun menurut saya itu masih kurang sempurna Bapak Ibu, masih bisa diperbaiki lagi.
atau singkat lagi dari 7 bisa menjadi 5 gitu ya. Yang pertama berangkat tepat waktu dengan memakai seragam dan atribut lengkap, kemudian piket kebersihan untuk menjaga kelas tetap bersih, belajar dengan rajin dan nyaman, kemudian tanggung jawab dengan kegiatan pembiasaan, kemudian saling menghargai dan toleransi sama teman, serta berkata sopan. Di sini tidak ada dilarang membuli Bapak Ibu, tapi sudah masuk ke dalam saling menghargai dan toleransi sama teman. Selanjutnya menghormati, sopan, patuh kepada Bapak Ibu guru, dan yang terakhir tanggung jawab dengan barang orang lain. Kalau meminjam pulpen biasanya tidak balik, seperti rutin membayar uang kas. Sudah saya tempel di kelas 82. Ini salah satu aksi nyata saya untuk materi ini, dan sudah saya upload di topik disiplin positif di PNF. Sudah bel ya Bapak Ibu ya. Lanjut, buatan apa lagi Bu? Ya. Lanjut Pak Parto. Oke siap, terima kasih Pak Parto. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang sempat saya singgung tadi, setiap anak atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita makan itu karena apa? Ingin bertahan hidup. Kita minum, apapun yang kita lakukan itu untuk bertahan hidup. Salah satunya kita berangkat sekolah itu untuk apa? Itu menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Dirangkum oleh 5 ini. Setiap perbuatan kita ya untuk kebutuhan dasar kita manusia ya seperti ini, menurut Dr. William Glasser. Contohnya kalau kebutuhan bertahan hidup ya makan, minum, sehat, merasa aman, seperti itu. Kemudian kasih sayang berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, contohnya rasa diterima, dicintai, kemudian kekuasaan atau penguasaan, dan sampai kesenangan. Ini juga nanti dalam menjalankan restitusi kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi pelanggaran siswa. Contohnya murid berangkat terlambat itu karena apa? Karena kebutuhan untuk apa? Atau apakah kebebasan atau kesenangan? Contohnya ada siswa yang nakal, membuli, membuang bungkus nasi goreng ke tas temannya. Itu karena apa? Kebutuhannya itu apa? Apakah hanya untuk kesenangan? Kalau saya melakukan ini untuk senang-senang, ataukah karena agar memiliki kekuasaan? Aku loh ini hebat loh. Kemudian atau kebebasan itu mungkin juga ya kebebasan, karena itulah salah satu yang melatar belakangi perilaku manusia, karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti itu. Ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Dr. William Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian ini dunia berkualitas, singkat saja bahwasanya setiap orang memiliki pikiran atau keinginan. Kita itu ingin menjadi seperti apa ke depannya. Itu yang dinamakan dunia berkualitas. Kalau kebutuhan dasar itu bersifat umum, semua orang itu sama. Kalimat itu. Kalau dunia berkualitas itu setiap orang beda-beda. Saya itu inginnya nanti jadi apa? Akan seperti apa? Itu juga nanti murid kita ingin jadi seperti apa, pasti beda-beda. Langsung saja ya, tentang dunia berkualitas intinya seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru dalam menindaklanjuti perbuatan murid. Menurut Lian Gozen,
berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Ini juga materi baru buat saya yang sedang saya pelajari. Selama ini tuh kita berinteraksi dengan murid itu sebagai apa? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai membuat murid merasa bersalah? Ataukah kita berinteraksi sebagai teman, pemantau, ataupun manajer? Saya putarkan ada video tentang murid yang terlambat sekolah, kemudian dipraktekkan dengan ibu guru yang dengan menggunakan posisi kontrol yang berbeda. Suaranya nggak keluar, Bapak Ibu. Caranya bagaimana Pak Parto, cara mengeluarkannya Bapak? Nanti kelamaan Bapak Ibu kalau ngurusi ini ya. Intinya kita simak melalui tulisannya ya. Siapa Bu? Oh ya, ada yang ngomong saya, berarti ya gurunya ya. Kenapa kamu mau melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling 18 basket 5 kali, ya kapok. Nadanya keras, kemudian kalimatnya juga menghukum. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Gabung saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti ngurusi speaker kelamaan. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kalimat atau kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas dengan kalimat yang tegas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu namanya pakai kalimat pun menghukum. Dampaknya murid menjadi pendendam dan agresif. Saya misalnya Kevin dimarahi saya, nanti Kevin bisa dendam sama saya. Tidak menyukai guru Bapak Ibu, atau mata pelajar yang diampu, pelajaran matematika seperti saya nanti ya. Tidak disukai muridnya. Itu untuk posisi penghukum. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Saya dubbing lagi Bapak Ibu, kata Bu Urun. Sama kasusnya, anaknya sama, gurunya sama. Siswa yang terlambat sekolah. Hanya bedanya itu cara memperlakukannya. Naren ya namanya. Kenapa kamu terlambat lagi nak? Ya Tuhan, Naren. Kan itu. Kemudian senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu. Suaranya laki-laki Pak Aris. Duh, gimana ini? Muridnya ya merasa bersalah karena terlambat. Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah? Dan terus sekarang ibu harus nulis apa di buku absen kamu? Itu membuat merasa bersalah. Hukuman ya sudah jelas merasa bersalah. Kalau ini tidak menghukum, tapi dengan menggunakan kalimat yang lebih halus, tidak kasar, tapi membuat murid merasa bersalah. Lain kali jangan diulangi, dibikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak kuat lagi kalau kamu begini terus, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Murid akan merasa bersalah terhadap gurunya. Ini bukan hukuman, tapi lebih ke kalimat yang lebih halus dengan kalimat atau kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Ini keterangannya.
Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu murid akan merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalimatnya lebih lembut. Itu. Murid akan merasa bersalah, itu identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Seperti itu. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman bagaimana ya Bapak Ibu ya? Ini sesuai yang terlambat tadi, gurunya mempraktekkan sebagai teman dari muridnya. Wah, sudah jam berapa ya ini ya? Lebih ceria ekspresinya Bapak Ibu. Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis terlambat membantu saya. Siswanya pun senang, ekspresinya ceria. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya kamu larinya paling kencang, kok terlambat? Itu lebih akrab Bapak Ibu kalau menegur siswa sebagai teman. Malah muridnya yang jawabnya dengan santai seperti bergurau. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Itu malah bergurau karena sebagai teman. Bikin senang ibu demi ibu ya. Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu ya. Itu posisi teman. Ekspresinya lebih ceria, penggunaan kalimatnya pun lebih akrab. Nah, ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lakukan demi saya ya, gitu. Nada suaranya ramah, akrab, dan cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Seperti itu. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Lebih akrab seperti itu. Mungkin saya pun sering mempraktikkan seperti ini Bapak Ibu kepada siswanya. Dampaknya apa kalau guru melakukan posisi sebagai teman? Terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Itu sisi positifnya. Kalau negatifnya, murid akan bergantung pada satu orang. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Kalau dengan guru yang lain, ya beda lagi. Misalnya saya memperlakukan anak sebagai teman, itu nurutnya atau bisa senyum itu kalau dengan saya. Tapi kalau ketemunya Bu Isran, Bu Khadijah, ya nanti bisa beda lagi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau atau monitor. Ini lebih baik lagi. Aduh, terlambat lagi. Apa peraturan sekolah tentang jam berapa kita harus mau sekolah? Nah, dengan menggunakan peraturan dan pertanyaan. Kemudian sekarang sudah jam berapa? Sudah jam. Kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Kalau mau mentor itu menggunakan konsekuensi Bapak Ibu. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Konsekuensinya itu tidak dengan suara kasar atau keras, pun tidak dengan bercanda atau lebih akrab, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid itu tahu akan konsekuensinya. Kalau berangkat terlambat itu akan apa? Murid akan memiliki memantau itu berarti mengawasi. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak emosional dan tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Contohnya peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dengan membuat pertanyaan dan muridnya yang menjawab.
karena tindakan perilakunya. Hasilnya atau dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, hanya melaksanakan konsekuensinya saja dan tidak sepenuhnya mandiri. Dan posisi yang terakhir yaitu manajer yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru dapat menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Aduh, terlambat lagi. Sampai 5 kali ini terlambat, Naren. Selamat pagi, Naren. Itu ya, menjelaskan kalau terlambat. Jadi bagaimana ini dengan pertanyaan? Menanyakan keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan yang membuat murid menggali tentang keyakinan atau keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Apa yang kamu yakin? Apakah keyakinannya? Apakah bersedia memperbaiki? Seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Tidak menyalahkan, kemudian menanyakan apa yang menjadi keyakinannya, kemudian menawarkan bagaimana solusinya, tidak memberikan solusi tapi menanyakan. Jadi siswa dituntut untuk menemukan permasalahan sendiri. Kalau berangkat terlambat nanti akan memasang alarm, Bu, seperti itu. Ini mencari jawaban atau solusinya sendiri dengan keyakinan yang mereka yakin. Kira-kira akan memulainya seperti itu. Ini adalah sebagai posisi manajer yang menurut William Glasser itu sangat dianjurkan bagi seorang pendidik atau seorang guru. Seperti itu. Nah, manajer itu posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seorang, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan lebih baik lagi. Contohnya, apa yang kita yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dampaknya yaitu murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini pentingnya membuat suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang berbuat tidak dengan peraturannya, kita menanyakan keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita yakini apa? Oh, saling menghargai atau saling menghormati, bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian dalam menjalankan posisi manajer ini yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu kita menerapkan segitiga restitusi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Guru menerapkan posisi manajer dengan langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas, yaitu memberikan pertanyaan atau pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak menyalahkan, malah membuat tidak apa-apa, setiap orang, saya juga pernah dulu pas sekolah berangkat terlambat, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau mungkin kamu bisa berbuat lebih buruk lagi. Itu namanya menstabilkan identitas, langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu, validasi tindakan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, apa yang kita yakini. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Bagaimana cara memperbaiki permasalahan kamu, seperti itu. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, bahwa tidak menyalahkan, tapi membuat murid itu tidak merasa bersalah, menjadikan identitas murid bukan yang gagal. Kemudian ini dalam tahap ini kalimatnya yaitu
Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini salah beberapa kalimat contoh saja Bapak Ibu, bisa yang lainnya. Kemudian validasi tindakan yang salahnya yaitu dengan setiap tindakan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan atau untuk yang seperti tadi saya jelaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalimat yang dikatakan guru yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan perbuatan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tahap 1 dan tahap 2 selesai, maka anak ditanya tentang keyakinannya apa yang telah kita yakini. Pertanyaannya itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau di dalam keluarga. Kemudian nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati atau apa yang bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti yang posisi manajer tadi. Ibu gurunya telah menerapkan segitiga restitusi. Ini yang diharapkan dari pembelajaran materi budaya positif, bahwasanya sebagai seorang guru, termasuk saya sendiri khususnya, saya sebagai seorang guru yang masih banyak belajar, tentunya kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat murid agar murid itu merasa aman, nyaman, senang belajar di sekolah, tidak tertekan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar bersama tentang apa itu restitusi, kemudian posisi kontrol manajer, kemudian keyakinan kelas, teori motivasi agar anak itu setiap berperilaku itu memiliki motivasi internal dan sebagainya. Ini kesimpulannya, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Dan semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan. Melakukan restitusi tentu akan sulit bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu sikap yang baik. Tidak. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya mengapa melakukan kesalahan tersebut dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu, seperti itu. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Demikian Bapak Ibu guru materi yang dapat saya sampaikan tentang yang saya pelajari. Yang jelas masih banyak kekurangannya karena juga saya masih belajar, dan Bapak Ibu guru pun yang jelas lebih tahu dan lebih paham dari saya sendiri. Mohon maaf atas materi yang mungkin jauh dari sempurna. Sampai di sini saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu guru, barangkali ada yang mencatat pertanyaan atau penasaran. Monggo Pak Desi Merauke. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak dengan mendengar kata restitusi. Saya juga baru mendengar. Ini tidak ada di buku, masih ada di internet. Tapi dari guru PJOK biasanya kalau ada siswa yang membuat gaduh ataupun melakukan kesalahan banyak dalam pembelajaran, guru PJOK itu biasanya memberikan hukuman yang paling tidak ketika materinya dengan olahraga tangan, dia akan menghukum dengan push up atau mungkin penguatan bagian tangan ya.
apakah itu dinamakan restitusi atau hukuman? Soalnya kadang semua kalau guru kelas mungkin tidak ya, matematika pembuatnya salah langsung pusat kan tidak, tapi ketika guru PJOK biasanya kalau menghukum atau ini namanya restitusinya butuh penjelasan. Terima kasih. Karena mungkin antara saya, Pak Heron dan Pak Bujoli juga mungkin pernah, tapi itu namanya hukuman atau restitusi. Jadi jelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Desi Merauke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan berbobot ini Bapak Ibu. Mohon izin menjawab Pak Desi, bahwasanya contohnya tadi anak yang melakukan kesalahan atau contohnya misalnya terlambat atau yang lainnya. Kalau dalam pelajaran olahraga yang saya pahami ya, kalau misalnya contohnya seperti ini, ada anak yang telat masuk di kelas olahraga di lapangan, telat 10 menit, yang lain sudah pemanasan, kemudian sudah masuk materi, kemudian baru ada anak yang masuk disuruh push up atau disuruh keliling lapangan. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena konsekuensinya itu apa? Berarti yang lain kan sudah pemanasan, yang lain sudah pemanasan kaki atau lari-lari, lah yang baru datang belum. Kalau di pelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi Pak Desi, itu sepengetahuan saya. Karena yang lainnya sudah melakukan pemanasan, dia terlambat dengan push up atau lari, itu konsekuensi, bukan hukuman. Tapi lain cerita kalau pelajaran matematika, masuknya terlambat, suruh lari atau push up, itu hukuman. Seperti itu. Kalau pelajaran PJOK olahraga pun hal yang dilakukan murid bukan menghukum Pak Desi. Contohnya kalau ada kaitannya, hubungannya atau dampaknya, belum pemanasan, suruh pemanasan, belum push up, suruh push up, itu konsekuensi. Tapi kalau tidak ada hubungannya, telat masuk atau melakukan kesalahan, silakan beli bola voli yang baru, nah itu hukuman. Seperti itu. Ya, artinya perbuatan yang salah dengan tindakan yang dilakukan anak kalau masih berkaitan berhubungan itu namanya konsekuensi. Belum restitusi Pak Desi. Belum. Kalau restitusi itu tadi seperti ada segitiga restitusi, menanyakan dengan dialog tanya jawab seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak apa-apa, saya juga dulu pernah terlambat di pelajaran olahraga seperti itu. Kemudian menanya validasi, apakah yang membutuhkan, sebenarnya kenapa? Kemudian apakah keyakinannya, itu namanya restitusi. Seperti itu. Kalau memang diterapkan pada saat jam pelajaran memang susah. Makanya di luar restitusi disarankan di luar pelajarannya, seperti itu. Yes. Seperti itu Pak Desi, jawaban yang mungkin kurang memuaskan atau sepengetahuan saya saja, seperti itu. Yes. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesediaan waktunya. Semoga kita sebagai Bapak Ibu Guru senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik bagi murid-murid kita, dapat menciptakan disiplin positif bagi murid kita, karena kita yakin bahwa tujuan pendidikan hanya untuk menuntun tumbuh kembang murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara. Itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apresiasi yang cukup tinggi untuk Pak Hafid ya, yang sudah menyampaikan budaya positif dan sudah sedikit menyinggung tentang PNN. Terima kasih Pak Hafid, barakallah, dan semoga bisa segera tertulari virus kebaikan. Dan ketiga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.